ini secara live streaming di rumah sakit, ataupun dimanapun berada. Demikian juga salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita rendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara dan saudari seiman di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kepada Allah yang menyatakan kasih-Nya bagi kita. Pujilah Dia di dalam sukacita, marilah memuji nama-Nya yang besar dan bernyanyilah bergema. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, kita nyanyikan ayat 1 dan 2, di ayat yang kedua kita semua bangkit berdiri. Bapa dan namanya anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada segala bangsa. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 192C, kita nyanyikan bait 1.
kita mendengar hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita nyanyikan ayat 2 dan 3. Di ayat yang ketiga kita semua bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A, kita nyanyikan bait kedua. Firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Mari kita membacanya secara responsoria. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 221, kita nyanyikan ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman, percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 30 Januari 2022. 1. Pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 30 Januari 2022 adalah minggu keempat setelah Epifanias, dengan topik minggu dipanggil untuk mengasihi atau Dijou Lau Makaholongi. 2. Warta pembatalan pernikahan. Sesuai dengan surat pernyataan pembatalan perjanjian pernikahan atau partupolon dan pembatalan rencana pemberkatan pernikahan yang diterima oleh gereja dari keluarga J Pasaribu Boru Hutapea dari Wik Lubang Buaya, maka rencana pemberkatan pernikahan yang seharusnya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 di GKPS Depok, Resort Depok atas nama Saudara Godfrey Bonardo, anak dari Bapak Juli G. Saragi, Ibu Sintua Mangadu Triwati Boru Hutagaol, dengan Jemaat GKPS Depok, Resort Depok, Distrik 7, dengan tunangannya Penny Maria Christine Boru Pasaribu, putri dari Bapak John Pasaribu, Ibu Irista Nauma Boru Hutapea, Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wik Lubang Buaya. Dinyatakan dibatalkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka warta jemaat pemberitahuan pernikahan pertama minggu tanggal 16 Januari 2022 dan pemberitahuan pernikahan kedua minggu tanggal 23 Januari 2022 dinyatakan dibatalkan. Kita berdoa kiranya keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan. 3. Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 dalam kebaktian pukul 9 WIB, gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar menghadiri konseling kepada orang tua atau marguru tuakanatoras yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 masuk pukul 16 WIB, bertempat di konsistori gereja dengan membawa surat pernikahan, fotokopi akte lahir, dan surat pengantar dari Sintua Wik. 2. Pelayanan koinonia atau persekutuan. 1. Launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, tahun kesehatian. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 dalam kebaktian pukul 9 WIB, gereja akan melaksanakan launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, tahun kesehatian. 2. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal
30 Januari 2022 telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Nyonya Marulak Manik Nursinta Boru Situmorang, jemaat dari WIK Parserahan pindah ke HKBP Pakam Raya Selatan, Resort Pematang, Cengkring, Distrik 14 Tebing Tinggi, Delhi. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 3. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini tanggal 30 Januari 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Ipandes Doli Parulian Simamora, Ibu Tere Karunia L. Borus Sibuea yang baru berkeluarga. Alamat Jalan Tanah Merdeka 2, nomor 34, RT 2 RW 6, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, wilayah Rambutan 2. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 3. Pelayanan kasih atau diakonia. 1. Pemberian ulos kepada jemaat berulang tahun yang ke-70. Hari ini tanggal 30 Agustus 2022 dalam kebaktian pukul 6, gereja kita telah memberikan ulos sebagai bentuk rasa syukur dan doa kepada jemaat yang berulang tahun ke-70 tahun, yaitu Inang Nyonya Hasibuan Boru Simanjuntak dari WIK BS Taman Harapan. Kiranya Tuhan memberkati. 2. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 telah meninggal dunia Ibu Seliana Boru Pandiangan, tutup usia 82 tahun 2 bulan, atau Nyonya Sintua Haulian Hutagalung almarhum dari WIK Cijantung Pasar Rebo. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 4. Lain-lain. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado HKBP Kramat Jati akan dimulai kembali pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.30 bertempat di gedung gereja. 2. Pelaksanaan vaksinasi booster HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan surat dari distrik nomor 016-D strip 8 strip DKI garing 1-2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan vaksinasi kepada warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta secara berkala pada tanggal 10 sampai 11 Februari dan 17 sampai 18 Februari 2022 bertempat di lobi gedung Sopomar Pikir HKBP dan terbuka untuk umum. Tersedia sebanyak 3.000 dosis. Dihimbau kepada Parhalado dan jemaat yang ingin menerima vaksin ketiga atau booster dapat mendaftar melalui Google Form yang akan dikirimkan di setiap week. Untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dapat menghubungi kontak person, yaitu Dr. Gigi Nani Boru Samosir di nomor teleponnya 0821 2455 0768 atau Samuel Yogi di nomor teleponnya 0822 9918 5356. 3. Panitia pembangunan. Sesuai hasil rapat huriat tanggal 15 Januari 2022 bahwa panitia pembangunan akan melaksanakan sebagai berikut. 1. Membuat dan membangun sarana lift. 2. Merenovasi dan memperluas ruang konsistori. 3. Membuat ruang kantor pelayan penuh waktu fungsional dan kantor dewan atau MPA. 4. Membuat ruang badan audit dan memperluas ruang musik. 4. Amplop persembahan. Gereja menyediakan amplop persembahan 1A, 1B, 1 amplop
yang kita sampaikan sebelum khotbah. Persembahan kedua untuk kategori SKM pusat yang kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita menggunakan di kemudian hari. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247, kita nyanyikan bait pertama dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan kantung 1A dan 1B. Di bumi takkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mohon izin kepada Satgas Covid, saya buka masker dulu biar bicaranya juga agak sedikit lempang. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan disapa oleh firman Tuhan pada hari ini sebagaimana yang telah ditetapkan, yaitu dari kitab Yeremia pasal yang pertama dimulai dari ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kebaktian sore hari ini. Shalom. Salam sejahtera Horas. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saudara-saudaraku pemuda dan pemudi yang ada secara onsite di sini. Salam juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang beribadah secara online di rumah, yang duduk di rumah, di perjalanan, di tempat pekerjaan ataupun di tempat yang lain. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sore hari ini, yang pastinya saya tidak tahu yang sedang mengikuti online di mana. Apakah mereka duduk di rumah, duduk nongki-nongki sambil ngopi, atau sedang dalam perjalanan. Tetapi yang pastinya amang inang Bapak Ibu sekalian yang ada online tahu saya ada di gereja, ada di Keramat Jati, walaupun saya tidak tahu Bapak Ibu ada di mana. Shalom, kembali saya sampaikan. Horas. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya masih tetap punya nama Pontius Regar yang Anda kenal, yang saudara kenal. Hanya warna yang mengubah sedikit. Dari yang dulu agak kecoklatan, sekarang hitam pekat. Yang dulunya masih agak muda, sekarang sudah berlanjut tua. Tapi masih saya seperti yang dulu, berbicara apa adanya saja, menyapa Anda, saudara-saudara, apa adanya saja. Semoga pertemuan kita pada hari ini membawa sukacita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini atau gereja kita telah menentukan topik dipanggil untuk mengasihi. Di Jou Lau Makaholongi.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkaca pada firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada ayat 5, di mana di sana disebutkan, sebelum engkau ada, aku sudah mengenalmu. Ini sebuah pernyataan Tuhan yang sungguh luar biasa akan pengenalan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kepada para nabinya, kepada pengikutnya. Sebelum engkau ada, saya sudah mengenalmu. Kalau bisa saya analogikan sedikit lagi, seperti saya misalnya, sebelum saya ada, nama saya sudah ada. Sebelum Pontius Siregar ada, nama Pontius sudah ada, tapi masih Pontius Pilatus. Artinya nama ini juga, firman Tuhan ini juga saya yakin dicaplok oleh seorang Naji Hitler sehingga dia pernah berkata seperti ini. Sebelum Anda berpikir, saya sudah berbuat. Begitu kira-kira. Itu pernah berulang kali Naji Hitler memompa semangat para tentaranya dengan paksa ataupun dengan cara yang lain. Dia selalu berkata, sebelum Anda berpikir, saya sudah berbuat. Berarti dia lebih cepat dari segala-galanya. Tuhan di sini berbicara kepada Yeremia, sebelum engkau lahir, sebelum engkau dibentuk di rahim ibumu, aku sudah mengenalmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkaca pada firman itu berarti sejak dari dulu, sejak kita di kandungan oleh ibu kita sudah ditentukan oleh Tuhan hendak mau apa dan untuk apa. Pertanyaannya, pernahkah ada direncanakan untuk menjadi jahat? Apakah Tuhan memilih dia menjadi orang jahat? Apakah Tuhan memilih dia menjadi orang yang bodoh? Apakah Tuhan memilih dia menjadi orang yang tidak sukses? Itukah pertanyaan kita? Kalau itu pertanyaannya, jawabannya tentu tidak. Lalu jawabannya apa? Hanya salah tempat asuh saja. Kalau boleh saya tawarkan jawaban itu, hanya salah tempat asuh saja. Mengapa ada orang jahat? Hanya salah tempat asuh saja. Hanya salah tempat restorasi saja. Kalau sudah benar tempat asuhnya, tempat restorasinya, tempat membentuknya, pasti dia akan sukses, menjadi orang baik dan lain sebagainya, bukan menjadi orang jahat. Itu bisa saya pastikan. Berkaca dari firman ini, Tuhan sudah tahu kita mau menjadi apa. Tapi mengapa ada orang yang jahat? Ada orang tidak sukses dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hati kita. Jawabannya hanya salah tempat asuh dan salah tempat restorasi. Restorasi tempat asuh orang yang percaya tentu dimulai dari sekolah minggu, remaja, pelajar CD, dan menjadi jemaat dewasa. Di tingkat pendidikan ada sekolah formal, ada sekolah informal. Yang semua ini yang saya katakan hanyalah sebagai pengarah saja dalam kehidupan kita. Yang membentuk kita aslinya adalah diri kita bersama dengan Tuhan kita. Tetapi ditopang oleh pengaruh, ditopang oleh sekolah formal dan informal, ditopang oleh haburjuota, menjadi sekolah minggu dulu, menjadi remaja, menjadi pelajar sidi, menjadi naposobulung, dan menjadi jemaat dewasa. Nah, di sanalah Tuhan semakin membentuk kita menjadi apa yang ada sampai sekarang. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam kehidupan kita ada sesuai dengan firman ini, ada yang dinamakan panggilan khusus dan panggilan umum. Vocatio speciale dan vocatio generale. Panggilan khusus dan panggilan umum.
Siapakah yang termasuk kepada kategori panggilan khusus? Apakah hanya pendeta saja? Apakah hanya seorang sintua saja? Kalau berbicara tentang penyebaran firman Tuhan, panggilan khusus itu memang benar. Ada panggilan khusus memberitakan firman Tuhan, yaitu pendeta, yaitu penginjil. Dan ada panggilan yang lain, yaitulah panggilan umum untuk kita sebagai jemaat Kristen yang dewasa. Di samping daripada seorang pengkhotbah, di samping panggilan seorang pemberita firman, masih ada panggilan spesial untuk kita masing-masing, seperti misalnya menjadi dokter. Saya kira itu adalah panggilan spesial, karena tidak semua bisa menjadi. Kalau semua menjadi dokter, tentu tidak ada yang menjadi pasien. Jadi itu ada khusus. Kekhususannya adalah dokter, baik itu dokter umum, baik itu spesial. Makanya ada dokter spesial. Dia terpanggil untuk di sana. Itu secara umum menjadi dokter. Baik dia sekolah S1, S2 ataupun sampai S3, tetapi itulah panggilan dia secara khusus. Kalau di daerah kami sekarang, di daerah pinggiran sana, daerah Tapanuli Tengah, Amanginang, dokter masih sedikit. Untunglah ada di daerah kami jurusan kedokteran, tapi cuma D1. Biasanya kalau dokter itu harus S1, paling tidak baru S2, baru S3, baru ada lagi spesialnya. Tapi kalau di kedokteran, di kami jurusannya jurusan kedokteran, tapi hanya D1, yaitu datu. Itu juga menjadi panggilan khusus. Karena jarak tempuh ke rumah sakit Sibolga itu menempuh misalnya 4 jam, padahal ibu-ibu kita bukan mau bicara tentang ibu-ibu sekarang, tapi saya buat contohnya 4 jam mau ditempuh ke Sibolga ke rumah sakit, padahal Amang Inang si bayi sudah bagaimana lah itu misalnya bisa tidak tertolong, maka alternatif second opinion hanya kepada kedokteran jurusan D1. Kalau selamat puji Tuhan, kalau tidak selamat apa hendak dikato? Apa hendak dikato? Kita sudah berusaha katanya. Itu adalah panggilan khusus. Panggilan khusus yang lain saya kira di kota ini, Raja Parhata juga ya, Amang Situanami, Bapak Ibu, sudah menjadi panggilan khusus sekarang Raja Parhata. Karena tidak semua orang bisa menjadi Raja Parhata. Nah. Ada juga panggilan khusus bagi yang lain, menjadi motivator. Sekarang lagi tren-trennya. Tidak semua menjadi motivator, tetapi oleh motivator semua dimotivasi bisa menjadi sukses. Ada Mr. Spirit kita Marga Situmpul, dan juga motivator handal kita Amang Perlindungan Marpau misalnya. Ada lagi panggilan khusus buat atletik atau atlet-atlet. Tidak semua harus menjadi atlet MMA. Kalau semua menjadi atlet MMA, boleh kita bayangkan apa yang terjadi? Tiap hari kejadiannya berantem melulu. Ya bukan? Nah, itu adalah panggilan khusus. Tapi ada panggilan umum kita menjadi umat Tuhan, menjadi pemilik kerajaan surga. Nah, sekarang ada panggilan khusus untuk Yeremia. Yeremia di sini dipanggil Tuhan, tapi Yeremia berdalih dengan berkata, aku tidak pandai bicara, posodo piau, aku masih muda. Kalau dalam bicara orang Batak itu, Rambana poso naso tubuan lata, akana poso naso umboto hata, begitu. Kalau umpasa sekarang di daerah kami, huta purbatua hatubuan ni lata, daging dona matua alai tong dope dang pas madok kata, begitu kira-kira. Ini adalah sebuah pembelaan orang Batak. Tapi seandainya Yeremia ini orang Batak, saya kira tidak seperti itu dia.
Karena orang Batak tidak bisa orang Batak itu pada umumnya raja-raja Parhata semuanya ya. Parkobur, awalnya Markobur dulu, Raju Marhata, kalau mau Marhata adat ada Jambarhata. Pada umumnya makanya orang Batak banyak yang pengacara karena memang seorang pengacara itu hanya harus banyak berbicara, marhata. Hata do di pegadis-gadis, begitu kira-kira. Andanya Jeremia orang Batak, mungkin dia tidak berkata begitu. Posodo piau dakkuboto makatai. Tetapi untunglah dia tidak orang Batak, sehingga dia menghindar dulu. Tapi apa kata Tuhan, Amanginang? Apa kata Tuhan kepada Jeremia? Janganlah berkata seperti itu. Janganlah berkata seperti itu. Aku akan menempah engkau. Aku akan menjamah mulutmu. Hal itu nyata pada ayat berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah engkau dipandang diremehkan karena engkau muda. Bahasa Bataknya, unang mahu rohani halak midaho alani hapo soon mi. Dan lebih meyakinkan kita lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai engkau. Hudongadi peho. Demikian Allah, demikian Tuhan kepada Jeremia dalam nas ini. Aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan menempa mulutmu, aku akan memberikan perintahku kepada mulutmu untuk kau ungkapkan. Berarti yang utama adalah apakah kita mau atau tidak, itu masalahnya. Maukah kau ditempa? Maukah saudara dimotivasi? Begitu kira-kira menjadi refleksi nas ini. Maukah pemuda dimotivasi? Maukah pemuda diarahkan? Kalau mau diarahkan, kalau mau dimotivasi, diarahkan, mau diajari, pasti sedikit banyaknya akan berhasil. Itu dia. Alai mau lo soolodo diarahkan dan lo dimotivasi, ya udah. Bagaimana kita bisa menjadi berhasil? Jeremia yang semulanya berdalih, aku masih muda, aku tidak cakap, aku tidak pandai berbicara, tetapi ketika Tuhan berkata, aku akan menempa engkau. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita terus ditempa oleh Tuhan, ditopang. Sebagaimana Tuhan kita ibaratkan sebagai penempa besi. Walaupun besi itu awalnya berkarat dan sebagainya, tetapi dipipihkan sedikit demi sedikit, ditempa sedikit demi sedikit, maka dia bisa menjadi pisau yang tajam, bisa menjadi pedang yang tajam. Demikian Tuhan melalui firman-Nya mau menempa kita. Walaupun kita sudah tumpul sekali, tapi kalau sudah diasah, kalau sudah ditempa, sekarang pertanyaannya, mari menyerahkan, pertanyaannya, maukah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Kalau mau, Tuhan pasti akan menempanya. Contoh kecil, kalau kita tahu bahwa kita tahu, Tuhan juga akan memberkatinya. Kalau kita memang benar-benar tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Kalau kita boleh, katakan boleh. Tapi kalau memang tidak boleh, jangan katakan boleh. Permasalahan di dunia ini adalah sudah jelas dia tidak tahu, tetapi merasa bahwa dia tahu. Sudah jelas dia tahu, tapi dia berkata saya tidak tahu. Tapi ketika dia sudah tidak tahu, malah berkata saya tahu, ini yang paling parah lagi. Nah, arahannya adalah kalau memang kita mau, ya diajari, dibimbing, dimotivasi oleh firman Tuhan, mari minta kepada Tuhan biar Tuhan menempa otak kita, tenaga kita, pikiran kita untuk menjadi orang-orang yang berguna. Lalu bagaimana kita supaya panggilan vocatio specialis, panggilan khusus kita bisa berguna seperti topik minggu ini, dipanggil untuk mengasihi. Ini sudah menjadi tema umum.
Ini sudah menjadi topik umum di kita. Setiap minggu, setiap saat mendengarkan firman Tuhan, selalu dikatakan untuk mengasihi, dipanggil untuk mengasihi. Yeremia disuruh Tuhan untuk mengasihi Israel yang tegar tengkuk. Lalu bagaimana supaya bisa hal itu? Bagaimana supaya hal itu bisa terjadi? Kita mengasihi orang yang nakal, orang yang jahat, orang yang tegar tengkuk. Kalau Gus Dur berkata harus mampu berpassing over, berpassing over, melintasi batas. Atau seperti lagu Amang almarhum Sintua Pontas Purba, kasih menerobos batas. Harus kasih menerobos batas. Apa artinya kasih menerobos batas? Sebenarnya kita tidak layak lagi memberikan sesuatu hal itu kepada orang lain. Tetapi karena kasih menerobos, kita berikan kepada yang lain. Itulah passing over. Sebenarnya kita tidak layak. Bagaimana saya mau berbicara kepada orang jahat? Bagaimana bisa saya berdamai dengan orang-orang yang jahat? Itu adalah pekerjaan yang rumit, itu adalah pekerjaan yang sulit. Tetapi Tuhan menguatkan Yeremia supaya pergi memberitakan firman, pergi menasihati orang Israel yang jahat itu. Maka Yeremia bisa berpassing over, merubah, mau dirubah, melintas batas, menerobos batas. Dan kita jemaat Tuhan dipanggil untuk mampu, pionir-pionir, menjadi penerobos batas, kasih menerobos batas. Contohnya apa tadi? Seharusnya itu harus menjadi milik kita, tetapi kita berikan kepada orang lain. Contoh konkretnya, mudah-mudahan slide kita masih terang, nanti bisa dibaca. Oke, silakan dulu multimedia diputar dulu, saya punya film animasi sedikit. Kita baca saja teks-teksnya. Dengan wajah
Bapak Ibu sekalian, itulah kasih menerobos batas. Saya juga selalu merenung-renungkan video ini. Ini luar biasa. Biasanya orang semua pada cuek-cuek seperti yang tadi, sibuk dengan handphonenya. Tidak peduli dengan sekelilingnya. Untunglah ada. Ternyata yang lebih punya hati itu adalah orang yang disabilitas. Orang yang disabilitas yang mempersilahkan kakek tadi untuk silakan. Seharusnya kursi 27C itu adalah memang miliknya. Tetapi dia rela memberikan miliknya demi satu orang tua yang patut lebih diperhatikan. Inilah kasih menerobos batas. Demikian kita terpanggil, amin. Kita terpanggil apa sebelum, saudara-saudaraku yang sekalian, kita terpanggil untuk itu. Menerobos batas. Yang kedua, panggilan Yeremia menjadi nabi untuk bangsa-bangsa. Tuhan memberikan satu tugas yang sporadis dengan berkata, cabut, robohkan, binasakan, runtuhkan. Lalu setelah itu, tanam dan bangun. Bangun kembali, tanam kembali. Di tengah-tengah dunia yang nerudut majo, udokon, bahasa Batak nanti. Tutonga-tonga di portibi nerudut. Di tengah-tengah dunia yang kacau balau. Kita terpanggil seperti panggilan Yeremia ini, yang pertama mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Tetapi jangan hanya sekadar hanya yang 4 tadi. Harus ada 2 lagi, yaitu bangun kembali, tanam kembali. Bahasa yang lebih kerennya mungkin di sini banyak para pencinta bahasa atau pemilik bahasa, dekonstruksi dulu. Didekonstruksi, lalu setelah itu direkonstruksi lagi atau direhabilitasi. Merehabilitasi itu, merehab itu adalah persoalan yang rumit. Kalau kita misalnya merehab rumah, itu lebih rumit daripada membangun yang baru. Dari segi ekonomi, dari segi kerumitannya. Merehab adalah persoalan yang sangat rumit. Tuhan berkata kepada Yeremia, rehabilitasi, dekonstruksi dulu melalui mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan. Tetapi jangan hanya sekedar itu, kau juga harus mampu membangun dan menanam. Di negara semua orang demo, banyak yang demo, tapi tidak pernah memberikan pemikiran yang konstruktif. Di gereja juga demikian, pendeta diserang, sintua juga diserang, tapi jarang sekali yang memberikan usulan yang konstruktif. Di punguan juga seperti itu mungkin, hanya menyalahkan ketua, bendahara. Tapi tidak ada yang memberikan alternatif. Tidak ada yang memberikan jalan keluar. Nah, kita belajar saudara-saudara. Tuhan bukan hanya menyuruh Yeremia untuk merehabilitasi, merekonstruksi, dekonstruksi, tapi juga harus merekonstruksinya. Nah, di tengah gereja Manginang, di tengah perusahaan kita, di tengah kantor kita, di tengah pekerjaan kita, kalau kita mampu membuat kritik, kita juga harus mampu preventif, tindakan preventif. Kalau kepolisian itu presisi sekarang kepolisian. Artinya jangan tangkap setelah melewati lampu merah. Jangan ditangkap, tapi batasi sebelum dia melewati lampu merah. Biasanya hanya ditangkap setelah melewati lampu merah. Tapi sekarang bukan lagi. Awasi jangan sampai melewati lampu merah. Demikian sikap yang preventif, yang rekonstruksif, yang merehabilitasi, yang membuat usulan. Jadi bukan hanya mengkritik, tapi bikin jalan keluar. Tuhan juga bukan hanya merobohkan. Yeremia bukan hanya merobohkan, bukan hanya meruntuhkan, tetapi dia disuruh Tuhan untuk membangun, menanam.
menata kembali. Kita terpanggil untuk itu. Jemaat Tuhan terpanggil memberikan kritikan sekaligus memberikan masukan, memberikan ide-ide yang konstruktif untuk membangun. Yang terakhir, Tuhan menempatkan Yeremia untuk menegur supaya Israel jangan nyaman di zona yang telah ada, yaitu peribadahan kepada dewa-dewa dan juga membiarkan pemerintahan Romawi yang kotor. Jadi jangan mau status quo, zona nyaman. Yeremia disuruh oleh Tuhan tegur itu supaya mereka juga jangan status quo. Biar aja seperti itu. Ngasongoni senda julu. Rombak, berikan masukan. Nah, di gereja juga seperti itu Amanginang. Kita harus memang mampu, bukan hanya asal nyaman saja. Apalagi di kota-kota di sini, kecuali kami di desa-desa, tidak bisa berbuat banyak karena miskin, tidak bisa berbuat ini, tidak bisa berbuat ini. Tapi Amanginang, kalau kita di Sihorbo juga pakai Infokus sudah, kita pakai Infokus, tidak ada lagi kertas, kita mendukung pemerintah untuk mengurangi kertas. Jadi nggak ada lagi warta jemaat, tidak ada lagi acara-acara, semua di Infokus, semuanya lihat ke depan. Dan kita juga sudah punya TV besar, jadi pengkhotbah juga melihat ada seperti yang tadi saya bisa jelaskan ini. Di sini dulu ada di sini televisi tapi sudah hilang entah di mana, itu juga bisa dikembalikan lagi. Dikembalikanlah. Masa Sihorbo lebih keren, ada TV monitornya yang besar daripada Keramat Jati, itu maksud saya. Harus mampu membuat passion, perubahan secara cepat. Kita harus mendukung itu, berkaca dari firman. Tidak salah. Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyerang Israel yang sudah nyaman pada peribadahannya, yang sudah salah, menyerang pemerintah yang mencekik masyarakat. Maka dia disebut tadi mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan. Kalau kita bisa merubah, tetapi perubahan itu harus jelas untuk demi kebaikan. Itulah yang dikatakan yang kedua, membangun dan menanam. Meletakkan dasarnya yang benar, pasti semua akan senang juga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan menyuruh kami dan memanggil kami untuk mengasihi dengan cara menerobos batas, melintasi batas, mampu mengubah paradigma yang baru, membanting setir. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Tuhan memampukan para jemaat-Mu, terutama para pemuda ini, bisa diubah cara berpikirnya, dimotivasi yang benar, direkonstruksi yang benar, supaya mereka juga bisa menjadi yang lebih berguna, lebih baik, lebih berbahagia, lebih sejahtera lagi. Yeremia, Tuhan suruh, dan kami juga bisa mencontoh hal itu dari pribadi Yeremia yang tidak tahu apa-apa, yang masih muda, tetapi ketika berserah kepada Tuhan, Tuhan ubahkan dia, Tuhan passion dia. Kami juga bisa Tuhan ubahkan ke arah yang lebih baik, karena kami selalu mau dan tunduk kepada tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati para jemaat-Mu. Dan kami juga dalam beberapa hari ini akan meninggalkan kota ini untuk melanjutkan
pelayanan lagi di Sihorbo Barus. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memberkati seluruh rangkaian program yang akan kami canangkan untuk Barus Raya, persiapan distrik 33 Barus Raya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.